Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Ini adalah remake Web Automation Python dengan menggunakan Selenium 4. Ya, seperti yang sudah aku jelasin di video sebelumnya, di video news update, kalau kita mau meremake video untuk Web Automation menggunakan Selenium. Nah, sekarang Selenium itu sudah sudah update. Yang dulunya kita pakai Selenium 3, sekarang kita pakai Selenium 4. Nah, sekarang kita mulai belajarnya Selenium 4. Sebenarnya sih sama aja antara Selenium 3 sama Selenium 4. Cuman ada beberapa sintas atau ada beberapa library yang ada perbedaan nih. Misalnya kalau kita pakai di Selenium 3, nanti di Selenium 4 itu udah nggak berlaku lagi. Makanya banyak teman-teman yang komen di serial Web Automation Python menggunakan Selenium di serial yang playlist sebelumnya itu. Banyak yang komen, bang kok ini udah nggak bisa, bang kok ini nggak bisa dipakai, ini kenapa gitu. Nah makanya ini di remake. Nah Selenium 4 itu sama aja, sama kayak Selenium 3. Dia adalah sebuah library atau sebuah modul di mana kita bisa mengautomasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebenarnya nggak cuma Python doang ya, bisa bahasa Ruby, Java, terus ada JavaScript. Tapi di sini kita belajar menggunakan Python kayak gitu. Nah, untuk permulaannya tuh gimana? Seperti biasa, untuk kita belajar Selenium 4 ini kita butuh namanya bahasa pemrograman Python. Jadi buat teman-teman yang emang baru banget mau belajar web automation menggunakan Python dan Selenium 4, kita perlu menginstal namanya Python. Python berapa yang dipakai, Bang? Nah, kita tetap pakai Python yang terbaru, yaitu Python 3. Dapatnya di mana? Ya, dapatnya di sini. Cari di python.org, nanti download. Terserah kamu mau pakai download apa, sesuaikan sama operating system yang kamu punya. Misalnya kalau aku di sini pakai Windows, ya pakainya downloadnya yang Windows. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya macOS, download yang macOS. Atau platform lain misalnya Linux, silahkan download yang untuk Linux. Jadi tinggal ke sini, terus tinggal download latest Python-nya. Python yang 3 ya, jangan yang Python 2, Python 3. Oke, kalau download diinstal. Sama seperti playlist sebelumnya, jangan lupa ya tinggal ditonton lagi aja, sama kok instalasinya. Jadi semuanya dicentang, jangan ada yang nggak dicentang ketika menginstal. Add to pad ke sistem padnya, Windows padnya, atau macOS padnya, dan lain-lain itu perlu dilakukan. Kalau nggak bakal repot sendiri, kayak gitu ya. Nah, setelah kita punya Python, kita butuh apa lagi? Kita cek Pythonnya udah ada apa belum. Cara ngeceknya gimana? Ketika udah install, kita perlu buka cmd, tinggal buka sini, terus kita cek Pythonnya udah versi berapa. Di video ini, Python versi yang aku pakai adalah Python versi terbaru, yaitu 3.10.6. Ini direkam Agustus 2022 ya, penghujung Agustus, ini tanggal 31 Agustus, besok udah September. Oke, nah Pythonnya 3.10.6. Selanjutnya kita butuh apa lagi? Nah, kita butuh setup environment-nya. Kenapa perlu di setup? Jadi gini, di video sebelumnya kan kita belajar pakai Selenium 3 ya. Nah, kebetulan kalau kita timpa ke Selenium 4 atau kita perlu install baru Selenium itu Selenium 4, aku masih ada kebutuhan untuk pakai di Selenium 3. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman lihat ada playlist Robot Framework. Nah, Robot Framework itu masih menggunakan atau ada dependensinya, atau apa bahasa Indonesianya dependensi, ada ketergantungannya dengan Selenium 3. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi belajar atau lagi menggunakan Robot Framework di mana saat ini dia dependensinya di Selenium 3, ketika Selenium dia upgrade jadi Selenium 4, maka frameworknya robot itu tidak akan berjalan dengan baik. Terus gimana caranya nih, Bang? Kita masih butuh Selenium 3, tapi aku juga butuh Selenium 4 buat belajar. Caranya gimana? Kita perlu mengenkapsulasi. Siapa yang sakit, Om? Bukan kapsul obat, maksudnya kita perlu mengisolasi sebuah sistem sendiri, sebuah lingkungan sendiri, di mana kita menginstal ya library yang kita butuhin aja gitu. Jadi nggak, kalau misalnya di sistem global kita tadi ada Selenium 3, nah kita perlu menginstal Selenium 4 dengan terpisah kayak gitu.
Gini aja dijelasin deh. Oke, kalau kita install Python pasti kita bakal bisa ngecek library atau modul-modul yang ada di dalam PC kita. Caranya gimana? Biasanya kan gini ya. Pip spasi list. Ketika ketik ini di command prompt, kita enter. Nanti akan muncul semua library atau modul-modul yang kita butuh, yang kita pakai di banyak ya. Yang kita pakai, yang kita install di sistem kita atau di Windows. Ini aku pakai Windows ya. Di Windows ini. Tuh ada banyak banget. Nah, di mana di sini kalau kita cari ini ada robot framework. Nah, ya. Aku pakai Selenium yang masih Selenium 3.1. Kenapa? Karena ada library yang tergantung sama ini. Jadi ketika ini kita update, library lainnya akan ngaco. Terus gimana caranya kita bikin environment atau lingkungan yang tertutup sendiri? Caranya gini. Kita buka ini ya. Kita buka Visual Studio Code. Nah, teman jangan lupa ya, pakai Visual Studio Code. Kalau belum punya, tinggal di download terus diinstal. Jangan lupa juga install extension Python-nya. Sini ya. Klik sini, Ctrl Shift X atau klik kotak-kotak yang ini, terus cari Python. Terus silakan download dan install yang dari Microsoft ini. Aku sih pakai yang ini ya. Jadi tinggal install, tungguin, terus restart lagi. Kayak gitu. Restart si Visual Studio Code-nya. Nah, kalau udah. Nah, ini kan aku di dalam satu directory atau folder baru yang namanya itu Selenium 4 nih. Kalau mau tahu ini ada di mana, kita buka aja sini. Gimana ya? Reveal in file file. Nah, ini tuh ada di sini. Foldernya ada di sini. Oke. Selenium 4. Isinya masih kosong. Kayak gitu ya. Kelihatan ya? Oke, di folder ini masih kosong. Belum ada satu file apapun di dalam sini. Kita mau belajarnya atau mulai bekerjanya itu di directory yang ini atau di folder yang ini. Nah, kita mulai membuat virtual environment dulu. Gimana tuh caranya? Caranya adalah kita install dulu virtual environment-nya kalau belum ada. Tapi kalau udah ada, tinggal jalanin ya. Nah, gimana cara installnya? Gini. Buka command prompt, boleh di sini atau di sini. Buka terminal sini juga boleh, di sini juga di sini juga boleh. Ini mau di-C boleh. Aku coba sini aja dulu ya. Tinggal ketik pip install virtual env. Nih ya, pip spasi install spasi virtual env. Kok nggak kelihatan nggak? Nih yang ini ya, yang ini pip install virtual env. Oke. Terus tinggal di enter, dia bakal ngedownload. Karena aku udah punya, jadi dia bakal tulisannya requirement already satisfied. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya, ini bakal ke download. Tungguin sampai prompt barunya bakal muncul kayak gini. Oke? Kalau udah, nih kalau aku naik atas dulu. Kalau udah, kita perlu membuat sebuah virtual environment-nya. Gimana caranya? Kalau teman-teman nggak hafal atau mau tahu ini seluk-beluk virtual environment, tinggal buka di sini nih. Buka di sini. Ini dia. Package .python.org, terus cari virtual environment. Nah, cara buatnya tuh gimana? Cara buatnya gini. Ini kan ini masih ejaan lama. Ini nih masih Python 2. Kalau di Python 3 tuh gini caranya. Kita ketik Python spasi min spasi env, udah, spasi nama folder env-nya mau apa, ini bebas, tapi kalau biasanya standarnya adalah env. Jadi kalau kita ketiknya gini, bakal muncul satu folder baru di sini yang tulisannya env. Folder itu untuk apa? Kita lihat dulu aja ya. Oke, ini tinggal di enter, dia bakal bikin folder baru. Kelihatan kan? Ini masih proses ya. Karena sebenarnya dia ngedownload atau nge-copy sesuatu. Oke, ini udah selesai. Nah, kalau kita cek di sebelah sini, nanti di dalam sini ada malah ada library baru, di mana ini Python package terinstall. Jadi dia
Fungsi yang tadi adalah dia membuat satu folder dependency di mana Python package yang basicnya itu terinstall. Jadi kalau misalnya kita ketik di sini, nanti ya, kalau kita ini aktivasi virtual environment CENV ini, kita akan masuk ke dalam satu lingkungan baru yang terisolasi, tidak ada terpengaruh dari dunia luar. Oke, gini. Sekarang kita setelah membuat ini, kita perlu aktivasi dulu ya, aktivasi si virtual environment ya. Caranya gimana? Gini, di dalam env ini tuh ada satu folder atau satu file yang untuk mengaktifkan virtual environment ya. Di sini ada include, lib, ini library dasarnya di sini. Di sini ada script. Nah, di dalam script ini ada tulisan activate. Nah, di sini dia. Tinggal copy relative path, paste di sini. env script activate. Coba, terus tinggal di enter. Tada, kita ada di dalam virtual environment yang baru, di dalam lingkungan virtual yang baru. Cirinya apa? Cirinya ini. Ada tulisan dalam kurung env di depan prompt i-nya. Oke? Terus taunya ini terisolir gimana, Bang? Caranya adalah kita klik aja lagi. Pip list. Kalau pip list yang di global atau di sistem Windows kita, itu kan tadi banyak banget tuh. Sampai ada banyak banget, bejibun gue nggak salah. Kalau kita lihat sini, wah banyak banget tuh. Nah ya, tapi kalau di sini kita bikin baru, kita pip list baru. Nah, di mana isinya cuma ada 2. Karena memang belum diinstal apa-apa. Kayak gitu. Nah, ini apa nih? Minta diupdate ya? Minta diupdate. Ini tinggal di copy aja. Paste lagi sini, udah nanti dia ngupgrade. Ikutin aja kayak gitu. Oke, sampai sini semestinya sih harus jelas. Jadi kalau belum jelas tinggal tanyain aja di bawah, di komen, atau tanyain di grup Telegram Pak Yauto ID. Oke, lanjut Bang. Oke, ini udah diupdate. Tinggal kita, ini masih dalam environment ya, masih dalam virtual environment. Kita install Selenium 4. Caranya sama kayak install Selenium 3, tapi ya kan emang bakal update gitu. Pip install Selenium. Kalau misalnya mau install yang lama ya pip install Selenium terus versinya 3 berapa gitu kan, tinggal ketik aja. Tapi kalau kita mau Selenium 4, tinggal pip install Selenium, atau misalnya 4 titik berapa gitu. Atau sama dengan sih kalau nggak salah, aku lupa. Oke, gini aja. Tinggal pip install Selenium. Enter. Dia bakal ngedownload lagi semua Selenium. Dan dependensinya untuk si Selenium. Oke, ini udah selesai. Udah buka form baru. Terus kita clear yang sini. Kita lihat. Tinggal pip list lagi. Di mana sudah ada Selenium 443. Ini berarti udah masuk Selenium 4. Itu untuk instalasinya. Nah, terus apalagi nih? Apalagi kita dulu lihat dulu contekannya. Virtual environment setup udah, installation udah, sekarang tinggal driver installation. Driver installation itu adalah web drivernya. Web driver di dalam sini dong. Browser drivernya, kita mau pakai apa? Sebelumnya kita pakai Chrome sebagai drivernya, tapi enak itu ya, udah pakai Chrome aja ya. Caranya gimana? Sama, kita cari aja sini, Chrome driver. Udah, Chrome driver, ini chromedriver.chromium.org, tinggal diklik. Nanti cari all version available in download, cari yang latest stable. Klik sini sekarang 105. Tapi sebelum kita download yang latest stable, kita klik dulu ini ya. Di sini stable-nya ada 123 nih, ada 103 sampai 105. Diingatkan lagi supaya disamain sama versi browsernya. Versi browser Chrome kita itu berapa? Kita cek di sini. Tinggal ke help, terus about Google Chrome. Ini masih updating, berarti dia bakal download versi 105. Jadi kita sambil download aja yang 105. Ini ya, klik. Karena aku pakai Windows, kita pakai yang ini, Chrome driver Win32. Tapi kan saya 64 bang, nggak apa-apa, pakai yang 32. Mau 64 mau 32 tetap download ya. Ini udah ke download ya.
Apakah Chrome saya ngupdate? Ya, udah tungguin aja dulu ya. Ini masih ngupdate. Oke, sambil ngupdate, ini sambil kita install atau kita taruh di system pad. Ini show in folder. Oke, aku rapiin dulu biar nggak kelihatan. Aku umpetin dulu. Ini tinggal diekstrak ya, nanti diekstrak aja. Nah, setelah diekstrak nanti akan ada file kayak gini sendirian, Chrome driver sendirian kayak gini. Nah, ini kita copy aja, ditaruh di mana, ditaruh di C boleh, tapi jangan di download, nanti kehapus. Taruh di C, terus bikin satu folder sendiri, misalnya itu web driver, taruh di sini. Ini aku udah punya nih, ini tapi masih bulan Juni. Tapi ya kita lihat juga settingannya masih apa sih, update apa enggak. Nah udah, kalau udah lagi masih ngupdate. Taruh sini ya, setelah taruh sini, dipaste di sini, atau ditaruh dimanapun, kita ada dua cara sih. Untuk Chrome Drive, untuk Selenium 4 ini berbeda dari Selenium 3. Kalau misalnya biasanya, kalau executable path-nya itu nanti executable path-nya itu biasanya tinggal masukin doang executable path-nya di mana gitu, driver get, terus executable path-nya di mana. Kalau ini agak ribet sendiri, nanti aku jelasin di belakang. Supaya nggak ribet seperti biasa, mendingan kita masukin ke Windows Path aja. Caranya adalah klik sini, klik search saja di Windows, kita cari aja environment, edit the system environment variable, diklik. Nanti di sini environment variable, diklik. Di system bagian system variable, cari path. Ini klik double, klik 2 kali maksudnya. Terus bikin new. Nah, terus paste path-nya dari si Chrome driver ini. Tuh, paste path-nya gimana bang? Gini aja. Nih, sini klik kanan, copy as path. Dah. Taruh di sini. New, paste. Nih ya, jangan lupa kutipnya di hapus. Kayak gitu ya. Udah selesai? Udah. Tinggal, atau nggak usah sih, filenya nggak usah dimasukin. Tinggal lihat dulu. Jadi kayak gini. C, web driver aja. Jadi foldernya aja. Sampai foldernya aja, biar nanti kalau misal punya driver-driver lain selain Chrome, tinggal ditaruh di tempat yang sama. Terus tinggal di OK. Jangan lupa Visual Studio Code-nya di restart. Atau kalau nggak Visual Studio Code di restart, PC-nya, laptopnya di restart, biar lebih aman. Atau biar lebih afdol lagi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Bentar, aku cek dulu ini. Oke, tinggal di relaunch Chrome-nya. Terus sekarang udah 105. Oke. Berarti tadi aku masih copy dulu yang baru. Tadi download. Aduh, di mana sini ya? Tinggal ini copy, taruh tempat sini, taruh di sini, paste di sini, udah yang baru replace. Set, try again. Oh, oke. Try again karena sini aku pakai ya. Tinggal close dulu. Oke, udah selesai. Nah, si Visual Studio Code-nya dibuka. Udah selesai. Harusnya kita ada di dalam masih ada di dalam virtual environment. Oke. Ini komen. Kita activate lagi. Ini sini cooperative path, sini biar masuk lagi. Dah. Setelah selesai. Oke, sekarang kita mulai coding si automation ya. Kita akan mulai dengan membuat installation udah, driver installation udah. Sekarang kita mulai membuat dengan mengget URL atau buka browser dan buka sebuah alamat web. Sama seperti sebelumnya. Caranya gimana? Caranya kita bikin file baru dulu. Oke, ini belajar1.py, file Python. Taruh sini, kekecilan ya, gedein lagi deh biar kelihatan. Oke, ini get started, di close aja, tinggal sini. Seperti biasa,
Yang pertama dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Library apa yang dibutuhkan? Sama from Selenium import WebDriver. Jadi di dalam Selenium ini ada kelas atau modul namanya WebDriver diimport. Nah, ini di mana? Di mana yang ada Selenium ini ada di dalam sini. Environment lib di sini ada Selenium, cari. Nah, ada di sini. Diimport ke sini. Runutannya sebenarnya begitu. Oke. Biar kalau misalnya ada yang nanya, oke itu jawabannya. Ya gitu, udah. Terus si WebDriver ini kita mau apain? Kita mau apain ya, ini kita perlu driver dot sorry, kita bikin satu variable namanya driver, kita panggil si WebDriver-nya, terus kita pakai apa? Kita pakai Chrome. Nah, udah, karena tadi udah dimasukin ke executable PA, kita udah masukin Chrome drivernya itu di executable path atau di system path-nya, jadi kita nggak perlu define lagi executable path-nya di sini. Tapi kalau misalnya belum dimasukin, ini perlu dimasukin di sini. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Untuk di Selenium 4 nggak semudah langsung gini. Executable path terus tinggal masukin path si siapa namanya salah. si ininya si WebDriver-nya di copy gitu langsung itu nggak bisa. Itu ada caranya. Misalnya kita buka di sini, caranya adalah ada perubahan di sini yang itu akan membuat error. Perubahannya itu kalau untuk Python executable path has been deprecated, berarti udah ditinggalin, udah nggak dipakai. Kecuali set the path instead, make sure that the driver you need is on the system path. Jadi kita udah masukin ke system path, jadi udah aman harusnya. Tapi kalau misalnya buat pengamanan lagi nih, kita perlu ngimport satu satu library, satu modul, satu kelas yang itu namanya service. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan cuma gini doang nih, nggak ada service nih. Lanjut. Jadi kalau misalnya kita mau buat menempelin executable path-nya, caranya kita perlu import service. Import service-nya gimana nih bang? Nah, di bawah sini. Tapi ini optional ya. Kalau ini mau tetap dipakai. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai, asal udah dimasukin ke system path, udah aman. Gini aja udah aman. Tapi kalau misalnya mau tetap dimasukin, ngotot nih masukin, kita perlu import lagi from Selenium import common service kalau nggak salah. Common service. Oh, sorry. Sepertinya salah. Kita lihat lagi. Jangan sok ngapal, no. Ini dia. Web from Selenium WebDriver. Kalau copy aja lah. Oke, ini copy, paste di sini. Agak panjang kan? From Selenium WebDriver Chrome Service import service as Chrome Service. Terus di sini tinggal cari lagi Chrome Service. Oh, sorry gini. Service sama dengan Chrome Service. Di sini baru masukin executable path-nya di sini. Sama dengan apa? String juga. str string, masukin executable path-nya dia. Ini dia. Copy as path, paste di sini. Kayak gitu caranya. Nah, ini udah jadi string. Nanti di sininya disebutin service sama dengan service. Kayak gitu. Oke. Karena aku udah masukin ke Windows Path, ini nggak perlu lagi ya. Tadi cuma nyontoin doang. Sepanjang itu nyontoinnya. Oke, lanjut. Ini getting started-nya udah panjang banget. Oke, lanjut. Sekarang kita mau buka alamat sama driver.get. Alamat URL-nya mana? Ini sebenarnya get itu kita narik API-nya si URL tersebut. Misalnya https apa yang paling mudah, jangan Google mulu, bosen. Kita langsung, karena Google bosen, kita buka si Selenium Dev. Misalnya selenium.dev. Gini ya, alamatnya semoga bener ya. Udah. Tinggal di runningnya di sini.
Caranya ada dua cara, tinggal pencet ini atau klik Python spasi ini, copy as relative path, paste di sini, enter. Lalu dia akan berjalan dengan semestinya. Kayak gitu. Oke? Oke. Lanjutin nggak? Oke, dilanjutin. Ada di sini teman-teman bakal keganggu sama logging yang ada di sini. Sebenarnya sama sebelumnya, sama di serial sebelumnya. Untuk ngapus ini tuh mudah. Ini nggak ngefek ya. Ini biasanya kalau kita pakai Visual Studio Code, ini ada USB segala macam, ini bisa tetap diabaikan atau dicuekin aja. Nggak bakal ngefek ke automationnya. Tapi kan teman-teman ada yang bermasalah matanya kalau ngeliatin kayak gini. Kayaknya nggak rapi aja gitu kan. Maunya dihapus aja. Ini nggak rapi nih, nggak ada hubungannya nih. Ya udah, itu bisa dihapus. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kita stop dulu. Caranya kita harus tambahin namanya Chrome option. Tambahin Chrome optionnya tuh gimana? Sama seperti sebelumnya. Kita perlu tambahin option. Kita bikin satu variabel namanya option. Sama dengan Chrome option. Ntar, aku lupa. Copy dulu sini. Driver Chrome option, salah. WebDriver dot Chrome option. Ya, ini function. Oke. Terus kita panggilin satu-satu. Open options. Titik. Tambahin add experimental option. Terus dimasukin di sininya. Aku lupa lagi. Ini aja nih. Exclude switch. Ini enable automation. Nah, kita copy aja dulu. Hampir mirip sih. Argumen pertamanya exclude switch. Ini ya. Exclude switch. Kasih ini string. Terus di sini ada list, di dalamnya itu enable, bukan automation tapi enable logging. Jadi enable logging ini bakal di exclude. Jadi nggak bakal dimunculin kayak gitu. Oke, ini tinggal di run, di save dulu, terus di run kayak tadi. Oh iya, masih ada bang. Oh iyalah, salah. Nggak boleh langsung di run karena di sininya nggak guna dong kalau ini nggak dipakai. Ini taruh sini dulu, option, jadiin argumen ya, option terus options. Kayak gini terus di save, ini di clear dulu, terus kita running lagi, harusnya loggingnya bakal hilang. Kayak gitu. Oke. Terus ini udah loading ya, ini udah selesai. Loggingannya hilang kan? Nah, terus kalau misalnya mau ini kan ngebuka, terus kalau kita mau nutup browser tuh gimana bang? Taruh ini gampang, Selenium Dev kayaknya agak lama nih. Kita ke Google aja nggak apa? Google.com. Habis ini mau ditutup sama kita ketiknya driver.quit. Dimana ini akan menutup browsernya. Seperti itu. Misalnya kita langsung running dari sini, klik. Buka Google. Udah selesai, dia tutup lagi. Itu driver quit. Beda lagi sama driver close. Salah satunya aku lupa sih, close apa quit itu bakal nyimpan cookiesnya kayak gitu. Perbedaan close sama quit, kalau nggak salah yang satu buka ya, nanti kita coba cek lagi ya. Misalnya ini close juga bisa, mau jalanin udah selesai terus di close kayak gitu sama. Oke. Terus kalau misalnya habis ini mau buka ini lagi sama, mau buka URL baru lagi, tinggal driver det, terus misalnya sini taruh lagi https, terus ini tetap seleniumdev.dev kayak gini. Ini bisa juga, jadi buka Google dulu terus buka Selenium Dev kayak gitu. Ini apa ini? Oh, ini suka muncul nih, ini dihapus ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada muncul sesuatu yang nggak penting di situ, tinggal dihapus aja. Oke, ini tinggal di run, terus dia buka Google, terus lalu dia buka Selenium Dev kayak gitu. Jadi dia buka 2 kali.
Terus kalau misalnya habis dari Google ke Selenium Dev mau balik lagi ke Google, gimana tuh caranya Bang? Ketik aja lagi, enggak gitu caranya ya. Jadi kita bisa cari gini, driver.back. Jadi dia bakal balik lagi ke halaman sebelumnya. Kayak gitu. Jadi habis dari Google ke Selenium Dev langsung balik lagi ke Google. Gitu caranya. Coba kita akan lagi. Bisa di Google ke Selenium Dev terus dia balik lagi ke Google. Pakai driver. Menurut Wikipedia, Google LLC Pakai adalah ngomong. Biasa Google Assistant suka kebaca. Oke, kayak gitu. Udah. Dari sini ke sini terus balik lagi. Kalau misalnya habis balik lagi mau ke depan lagi bisa. Driver.forward. Jadi habis dari alamat ini si Google ini, aku kalau nyebutin Google nanti dia muncul. Oke. Jadi ke sini terus ke sini lagi kayak gitu. Jadi misal kita running dev Google dev kayak gitu caranya. Oke, sampai sini sudah setengah jam berlalu. Harusnya sudah aman untuk getting started ini untuk permulaan. Kedepannya kita mau belajar soal locator. Jadi ini akan agak lama. Locator atau navigation ya? Ya pokoknya antara dua itulah. Dan mungkin akan agak panjang sih. Mungkin bisa dibagi beberapa video lagi untuk itu. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Ya, jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat untuk belajar automation Python. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Wassalamualaikum. Dadah.